Balik lagi di The Inspiring, ngobrol inspirasi. Masih bersama Abu Syauqi di sini. Ini untuk menjadi seorang pengusaha ternyata memang dibutuhkan kerja keras dan tentunya mental yang kuat ya, Abu ya. Mengingat bahwa tadi dibilang banyak sekali para pengusaha-pengusaha yang gagalnya itu sampai beratus-ratus kali bahkan beribu-ribu kali. Ya. Namun itu sebuah tantangan yang akhirnya bisa terbayarkan ketika kita sukses. Nah, khususnya untuk para pebisnis pemula, tantangan-tantangan apa yang biasanya dihadapi dan harus seperti apa untuk menghadapinya kira-kira? Ya, yang pertama adalah kita harus harus punya niat yang kuat. Memang dia ingin jadi pengusaha. Jangan setengah-setengah, gitu. Ya, saya itu tidak ada pilihan. Di depan saya cuma satu. Saya tidak bisa kerja di perusahaan karena saya kondisi fisik, gitu. Terus saya cuma punya satu pilihan. Saya menjadi pedagang. Itu aja. Nah, kalau tidak dikerjakan ini, saya akan habislah riwayat saya kan gitu kan. Gimana saya akan ngasih nafkah buat anak istri. Jadi karena tidak ada pilihan itulah saya kuatkan mental. Makanya saya memulai dari jualan, bawa kain, digendong, ya, jualan kambing, jualan sapi. Laku 1, laku 10, 100, 150, 1000, 1500, 10.000 terus gitu. Berkembang banyak, ya. Sedikit demi sedikit. Nah, itu jadi kita tekad yang pertama. Mau nggak? Ya. Kemudian saya bilang tadi itu proses mental emosional, bukan proses fisik. Jadi pengusaha itu harus kuat melawan kebosanan, bosan. Coba aja. Ya, kita lihat orang nungguin dagangan dari pagi sampai sore, ya, jarang yang beli. Waduh, bosannya tuh luar biasa. Saya pernah nungguin begitu kan, lama untuk laku 2 tuh, waduh seneng banget. Tapi, ya, setahun kemudian laku 20, 1 tahun kemudian laku 200. Wah, itu sudah luar biasa ya. Jadi kita tahu bahwa tekad yang paling, itu yang saya katakan proses mental emosional, bukan proses fisik, gitu. Kalau orang nggak kuat, nggak punya tekad, nyerah. Saya mending kerja aja, cari kerjaan, gitu. Lagian kerja kan mungkin orang banyak aktivitas, nggak jenuh. Nah, jadi orang itu tidak mau membayar harganya. Itu kenapa jadi pengusaha itu sangat sedikit. Di Indonesia aja kurang lebih, mohon maaf kalau saya 2% kalau tidak salah. 2%? Ya, makanya untuk negara itu maju butuh 10%, ya kan? Nah, logikanya tapi menarik, ya. Sekarang ini di dunia 10% orang menguasai 90% uang dunia ini, atau 90% orang berebut 10% uang. Kebayangin. Memang itu wilayah yang sangat luar biasa. Ya, tapi proses kesananya memang perlu perjuangan, perlu tekad yang kuat. Ini yang pertama kali yang saya katakan ke anak-anak muda itu harus kuat. Kalian punya tekad yang masih muda. Kegagalan kalian belum sepedih kegagalan orang yang sudah berumah tangga atau sudah punya anak banyak dan seterusnya kan gitu. Nah, itu yang kita ajarin pertama kali. Jadi siapin aja dulu. Benar nggak mau jadi pengusaha atau cuman nyoba-nyoba? Oh, sudah. Jadi kalau niat kita serius ingin jadi pengusaha itu 100%, peluang ngasih kepada kita itu 50%. Gitu. Jadi sebetulnya tantangannya ada 2 ya. Tantangannya adalah bagaimana kita membangun mental kita. Ya. Yang kedua mungkin tantangannya adalah diri kita sendiri ya. Dari kita, semuanya dari kita. Dan saya katakan tidak ada orang yang tidak mampu. Coba buka video Jack Ma. Jack Ma tuh orang bodoh sekali. Dia sekolah di SD terjelek, sampai SMP di kotanya nggak mau nerima. Kan gitu. Dia daftar jadi polisi, satu-satunya yang tidak diterima. Dia daftar ke Harvard University, 10 kali ditolak. Gitu. Sampai dia sakit sekali. Tapi apa yang terjadi? Sekarang jadi orang besar kan, kemudian dia mengisi di Harvard sambil ketawa. Kalian tahu nggak itu dosen-dosennya? Saya dulu di sini daftar ke Harvard 10 kali nggak diterima. Oh, ketawa semuanya. Tapi sekarang saya jadi ngajarin dosen-dosennya katanya. Balik ya? Iya. Kenapa? Orang cerdas itu kalah sama orang ulet. Ya,
Jadi buat jadi pengusaha itu tenang. Ya kalau jadi profesor harus dosen harus orang cerdas, pinter. Orang bodoh nggak bisa. Tapi untuk jadi pengusaha itu, ya yang dibutuhkan ulet. Hanya ulet aja. Itu. Ya terserah. Mau pinter mau enggak gitu. Nah, kalau ulet plus pinter nggak bisa dilawan. Wah, gitu kan? master. Oh, master. Tapi kalau mau ngadu orang pinter dengan ulet, menang orang ulet. Ya. Oh, orang itu ulet sekali. Sukses. Coba aja bukalah. Siapa tuh pendiri Honda itu? Oh, itu orang bodoh itu di kampusnya. Ya. Orang bodoh. Itu prosesnya juga lumayan panjang. Panjang. Sylvester Stallone coba baca sejarah kehidupannya. Ya, sampai dia disebut paling cocok kamu tuh jadi tukang servis lift paling kata dosennya gitu. Ternyata malah jadi bintang terkenal. Iya. Jadi apa? Saya melihat orang ulet itu yang saya bilang tekad. Ya. Tekad yang kuat, niat yang kuat, ya itu awal. Pertama kali yang harus kita miliki. Ya, kita jangan cepat kalah. Kalau saya itu ditipu jagonya. Ditipu gitu. Oh iya, sudah ahlinya gagal, ahlinya ditipu. Gitu. Tapi saya tidak pernah menyerah dengan penipuan dan kegagalan. Ya, karena saya cuma menyisakan satu. Saya kuliah tidak lulus, saya fisik segini-gininya. Apa yang harus saya miliki? Ulet. Titik aja. Ya, Anda mau ngomong apa dengan orang ulet? Udah titik. Tapi kalau cerita soal nanti saya ceritain gimana saya buat peternakan. Wah, dahsyat banget kan menuju ke sana itu sampai punya peternakan itu nggak gampang kan gitu. Ya kehilangan uang, dikerjain orang. Wah, berliku-liku. Dan itu terjadi pada semua pengusaha. Semua. Nggak ada pengusaha yang tidak ditipu, yang tidak gagal. Jadi kalau dalam bisnis itu, sukses ke barat, kata orang, gagal ke timur. Oh, dalam bisnis enggak. Sukses ke barat, gagal ke barat. Karena apa? Lalui dulu gagal, baru kamu akan sukses. Ya. Itu dalam proses kita menjadi pengusaha. Nggak bisa. Jadi mental kita harus siap. Tapi kita nanti harus cerdas. Bagaimana meminimalisir kegagalan. Ya. Sakitnya, apanya, itunya, ininya. Gitu. Belajar dari kesalahan ya. Iya, itu yang paling penting. Ini menarik sekali. Jadi kalau misalkan Sobat Inspira ada pertanyaan, boleh silakan diajukan ke nomor WhatsApp kita yang berada di layar televisi. Nanti kita akan ada Q&A ya, Abu. Nah, kira-kira seperti apakah pertanyaannya atau mungkin jawabannya juga dari Abu. Nanti kita akan balik lagi tetap di The Inspiring, ngobrol inspirasi.